Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman seagama, dalam kesempatan kali ini saya akan mengajak semua saudara-saudara untuk mengingat bahwasanya sebentar lagi kita akan ketemu dengan malam yang luar biasa, yaitu malam nisfu Sa'ban. Apakah ada hadis Nabi yang menjelaskan tentang keistimewaan dari malam nisfu Sa'ban? Tentunya ada, yaitu ittala Allahu ala jam'i khalqihi lailatan min nisfi Sa'ban. Allah akan memperhatikan semua makhluknya di malam nisfu Sa'ban. Kalau misalkan saudara-saudara semuanya bertanya, apakah malam-malam sebelumnya selain malam nisfu Sa'ban Allah tidak memperhatikan? Itu salah. Akan tetapi Allah tidak pernah ngantuk, Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah lalai untuk memperhatikan semua makhluknya. Nah, akan tetapi kenapa itu ada hadis tadi menjelaskan bahwa Allah memperhatikan semua makhluknya di malam nisfu Sa'ban? Karena di malam nisfu Sa'ban itu adalah malam tertentu yang sangat istimewa. Di malam itu Allah memperhatikan dan mengampuni, juga Allah mengabulkan semua permohonannya dan mengabulkan semua tobat-tobatnya bagi orang yang beribadah pada malam nisfu Sa'ban tersebut. Nah, jangan sampai gagal paham bahwasanya dari selain malam nisfu Sa'ban Allah tidak memperhatikan. Tetap selalu memperhatikan, konsisten. Setiap saat kita selalu diperhatikan oleh Allah. Cuma di malam nisfu Sa'ban inilah kita diperhatikan betul, yaitu diberikan suatu keistimewaan, dapat pengampunan dari Allah dan dikabulkan semua doa-doanya bagi orang yang beribadah pada malam nisfu Sa'ban. Cuma ada dua yang ditolak oleh Allah taubatnya pada malam nisfu Sa'ban, yaitu satu, orang yang syirik kepada Allah, orang yang masih menyembah selain Allah atau masih menyekutukan Allah dengan benda-benda yang lain. Dua, Allah akan menolak taubatnya orang yang bertobat di malam nisfu Sa'ban jika orang tersebut masih belum berdamai dengan sesama manusia, lebih-lebih dengan sesama Islamnya. Maka daripada itu, kalau kita sebelum malam nisfu Sa'ban kita sering berbuat maksiat kepada Allah, selalu berbuat dosa kepada Allah, maka ambillah kesempatan di malam nisfu Sa'ban ini untuk bertaubat kepada Allah, dengan syarat kita jangan sampai menyekutukan Allah, dengan syarat kita berdamailah dengan semua makhluk Allah, dengan semua manusia, khususnya sesama Islamnya. Jika kita masih bersyirik kepada Allah dan masih menyekutukan Allah, masih mempercayai selain Allah untuk bisa menolong kita, untuk bisa memberikan kenikmatan kepada kita, maka taubat kita di malam nisfu Sa'ban tidak akan pernah diterima oleh Allah. Dan taubat kita bukan hanya di malam nisfu Sa'ban saja yang tidak akan diterima oleh Allah, selama-lamanya kita tidak akan diterima oleh Allah kalau kita masih syirik kepada Allah. Dan juga kita akan ditolak taubat kita kalau kita masih belum berdamai. Maka dari itu, ayo kita berdamai, apalagi dengan sesama Islamnya. Jangan sampai kita mempunyai penyakit iri hati, dengki, selalu mau menang sendiri, bertengkar dengan sesama Islamnya, berdebat sampai menimbulkan suatu permusuhan dengan sesama Islamnya. Maka orang yang seperti itu akan ditolak tobatnya oleh Allah sebelum berdamai dengan sesama manusia, khususnya sesama umat Islam. Maka daripada itu, ayolah kita berdamai. Damai itu indah. Jangan sampai kita bermusuhan dengan saudara, dengan kerabat dekat, dengan tetangga, dengan sesama manusia, khususnya sesama Islam. Jadi saudara-saudaraku seiman seagama, kesempatan yang indah ini jangan kita sampai lewatkan. Misalkan saudara-saudara semuanya bertanya,
Kalau kita mau beribadah di malam nisfu Sa'ban harus membaca apa? Membaca istighfar, kalimat tauhid, sholawat, atau Al-Quran, surat Yasin, surat Toha, surat Ar-Rahman, atau yang apa? Terserah. Tapi berbuatlah amal soleh sebanyak mungkin. Karena apa? Bacaan-bacaan itu tidak ada ketentuan dari Allah dan Nabi mengenai malam nisfu Sa'ban. Akan tetapi kalau misalkan ada yang menjelaskan bahwa di malam nisfu Sa'ban itu membaca Yasin 3 kali misalkan, itu kan ijtihad para ulama, silakan, tidak masalah. Ada yang mengatakan malam nisfu Sa'ban baca surat Al-Kahfi, baca surat Toha, Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, monggo silakan, itu ijtihad ulama. Selama kita mengamalkan suatu amalan solih di malam nisfu Sa'ban ini, maka Allah akan mengabulkan seluruh amalan-amalan kita, seluruh doa-doa kita, dan kita akan mendapatkan pengampunan dari Allah. Selama apa yang saya katakan di depan tadi, kita tidak syirik kepada Allah dan selalu berdamai dengan sesama makhluk Allah. Saudara-saudaraku semuanya, seiman seagama, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bisa membuahkan suatu hal yang positif buat diri saya pribadi dan buat saudara-saudara semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.